Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada video nomor 8 dari seri Jaminan Mutu Hasil Pengujian akan diulas mengenai metrologi khusus untuk pengujian kimia. Pertama-tama akan diulas terlebih dahulu apa metrologi dalam pengertian umumnya. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur atau biasa disebut science of measurement. Itulah metrologi. Jadi metrologi merupakan ilmu ukur-mengukur lengkap dengan semua aplikasinya. Metrologi sendiri terbagi dalam 3 bagian. Ada yang disebut metrologi legal. Metrologi legal menangani peneraan alat-alat ukur yang langsung berhubungan dengan kepentingan konsumen dan ditujukan untuk menjamin transaksi yang adil, antara lain untuk perlindungan konsumen dan produsen. Kegiatan metrologi legal dikenal sebagai kegiatan TERA. Bagian yang kedua adalah metrologi industri. Metrologi industri menangani alat-alat ukur yang tidak langsung berhubungan dengan kepentingan konsumen dalam transaksi. Misalnya, alat ukur yang digunakan dalam pengujian di laboratorium, untuk keperluan proses di pabrik, atau sebagai alat penjamin keselamatan. Dan bagian yang ketiga adalah metrologi ilmiah. Metrologi ilmiah mengelola penelusuran dan pemeliharaan standar hierarki tinggi yang biasanya dijadikan acuan bagi kedua metrologi lainnya. Nah, khusus sekarang untuk metrologi kimia. Metrologi kimia adalah pendekatan metrologi untuk pengukuran atau pengujian kimia dan secara sederhana digambarkan sebagai ilmu pengetahuan untuk mendapatkan data analisis kimia atau pengujian kimia yang tertelusur. Metrologi kimia merupakan perpaduan yang didasarkan pada pandangan ahli metrologi fisika dengan ahli kimia analitik. Metrologi kimia semakin diakui sebagai cara untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan pada laboratorium yang berbeda dapat diperbandingkan dan tertelusur pada standar. Jadi ada 2 kata penting di sini, yaitu dapat diperbandingkan, biasanya dikaitkan dengan komparabilitas atau comparability, dan tertelusur dikaitkan dengan traceability. Keseluruhan ide dari menetapkan ketertelusuran adalah untuk menjamin komparabilitas antar hasil uji. Komparabilitas hasil uji yang diperoleh dari sampel sama pada lokasi dan waktu yang berbeda-beda akan dapat diperoleh apabila masing-masing hasil uji dapat dikaitkan ke standar pengukuran yang diakui yang berfungsi sebagai titik acuan atau reference point yang sama. Tujuan utama dari metrologi kimia adalah mengembangkan sistem pengukuran kimia yang terstruktur yang akan menuju pada saling pengakuan dan saling percaya pada pengukuran dan pengujian yang dilakukan laboratorium kimia di seluruh dunia. Ketertarikan komunitas metrologi terhadap kimia
memang agak lambat apabila dibandingkan dengan metrologi fisika. Perjanjian untuk mendirikan organisasi dunia dalam bidang metrologi, yaitu apa yang kita kenal dengan nama BIPM. Dan perjanjiannya tadi dikenal dengan nama Perjanjian atau Konvensi Matter, Treaty of Matter, ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Mei 1875 dan tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Metrologi Sedunia. 14 tahun kemudian, dalam suatu konferensi CGPM, Conference General des Poids et Mesures, yang pertama tahunnya 1889, disetujuilah prototip dari meter, kilogram, dan second atau detik sebagai 3 satuan ukuran standar yang disebut MKS, meter, kilogram, dan second atau detik. CGPM merupakan otoritas internasional yang memastikan penyebaran atau diseminasi SI secara luas dan juga melakukan modifikasi daripada SI apabila memang diperlukan untuk merefleksikan perkembangan terakhir dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1901, mulai diajukan proposal untuk mengkombinasikan satuan ukuran MKS dengan satuan listrik, dan baru pada pertemuan CGPM ke-10 di tahun 1954 disetujuilah penggunaan ampere, Kelvin, dan kandela sebagai satuan ukuran untuk arus listrik, suhu, dan intensitas cahaya. Nama SI sendiri diberikan pada tahun 1960 pada pertemuan CGPM yang ke-10, dan waktu itu hanya meliputi 6 satuan dasar untuk pengukuran fisika. Baru pada tahun 1971, SI unit dilengkapi dengan mol sebagai satuan ukuran dasar untuk pengukuran atau pengujian kimia. Bagaimana kepentingan pengukuran atau pengujian kimia di dunia ini? Banyak keputusan terkait apakah itu masalah keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat harus diambil berdasarkan data hasil uji. Dalam hal ini mutlak diperlukan data hasil uji yang valid yang dapat diandalkan oleh penggunanya. Selain itu, salah satu faktor penting untuk kemajuan suatu negara adalah pertumbuhan ekonominya. Perdagangan internasional amat diperlukan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, seperti diketahui, terdapat hambatan besar untuk peningkatan perdagangan antar negara. Salah satunya adalah TBT, Technical Barrier to Trade, hambatan teknis dalam perdagangan. Selain itu, perdagangan antar negara memang menuntut kualitas produk yang memenuhi regulasi dan standar internasional. Kualitas suatu produk dapat dinyatakan dalam sertifikat pengujian produk tersebut. Tentunya di sini yang diharapkan sertifikat hasil uji dari negara pengekspor tidak boleh berbeda atau harus dapat diperbandingkan dengan data hasil uji yang dilakukan negara pengimpor. Disinilah
peran dari metrologi kimia diperlukan dalam mengembangkan sistem pengukuran kimia yang terstruktur yang akan menuju pada saling pengakuan dan saling percaya pada pengukuran yang dilakukan laboratorium-laboratorium kimia di seluruh dunia. Dengan demikian, metrologi kimia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perdagangan. Apa yang merupakan hambatan teknis dalam perdagangan? Pertama, kebijakan untuk melindungi industri, pekerjaan, dan praktek kerja secara lokal. 2. Peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi. 3. Keberatan dalam mengadopsi atau penolakan terhadap standar internasional yang telah disepakati. 4. Adanya persyaratan lokal, misal pengujian harus dilakukan di negara penerima produk. 5. Persyaratan ketertelusuran pada NMI, National Metrology Institute lokal, terintegrasi pada peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi. 6. Kurangnya kepercayaan yang memungkinkan regulator menggunakan laboratorium pengujian dari luar dan kurangnya budaya dalam mengapresiasi keunggulan akreditasi dan ketertelusuran pada SI. Dan yang ketujuh, teknologi, karena hasil uji dapat bergantung dari peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, di sini ada peran dari BIPM, CIPM, dan NMI. Apakah peran dari ketiganya ini? Misi dari BIPM, Bureau International Poids et Mesures, adalah keseragaman pengukuran di seluruh dunia yang dapat dicapai melalui penyediaan dasar ilmiah dan teknis yang diperlukan dan melalui kolaborasi dengan institusi dan organisasi yang mempunyai misi yang sama. BIPM merupakan Institut Metrologi Internasional dan berada di bawah pengawasan atau supervisi eksklusif dari CIPM. CIPM sendiri merupakan singkatan dari Komite Internasional des Poids et Mesures. CIPM MRA adalah Mutual Recognition Agreement, itu merupakan kerangka di mana NMI membuktikan standar pengukuran dan sertifikat yang diterbitkannya setara secara internasional. Dan NMI sendiri menyediakan standar dengan level tertinggi tingkat nasional. Semua pengukuran harus tertelusur pada SI melalui NMI agar kepercayaan di seluruh dunia dapat ditetapkan atau dapat diperoleh. NMI selalu mempunyai misi membantu meningkatkan daya saing dan kompetisi industri baik di dalam negeri dan dalam perdagangan internasional. Pada tahun 1999, CIPM mengembangkan MRA, Perjanjian Saling Mengakui, antara NMI untuk mengatasi TBT, yaitu Technical Barrier to Trade, yang disebabkan oleh ketertelusuran dan kesetaraan.
jadi khusus TBT yang penyebabnya adalah ketertelusuran dan kesetaraan, dapat diatasi melalui perjanjian saling mengakui antara NMI-NMI di seluruh dunia. Pemenuhan terhadap CIPM MRA berarti bahwa sertifikat kalibrasi dapat diterima di seluruh dunia dengan akurasi yang tervalidasi. Untuk memenuhi persyaratan MRA, NMI harus pertama-tama mempunyai kapabilitas kalibrasi dan pengukuran yang divalidasi oleh yang lain didasarkan pada bukti yang objektif. Kapabilitas dalam mengkalibrasi dan mengukur ini yang disebut CMC, Calibration and Measurement Capabilities. Yang kedua, NMI harus mengambil bagian pada perbandingan kunci, key comparison, yang memberikan kepercayaan teknis pada pengukuran sehari-hari yang dilakukan NMI di seluruh dunia. Key comparison ini adalah serupa dengan proficiency testing di antara NMI-NMI di seluruh dunia. Dan NMI juga harus mengimplementasikan sistem manajemen mutu, terutama ISO IEC 17025 dan ISO 17034. Nah, tujuan dari CIPM sendiri adalah memberi kepercayaan dalam kemampuan pengukuran NMI, terutama pada regulator. Memberikan dasar teknis untuk pengakuan internasional dan realisasi SI oleh NMI. Fondasi teknis bagi perjanjian yang dapat digunakan untuk menerima pengukuran terkait perdagangan. Dan tujuan dari CIPM lainnya adalah mengurangi hambatan dalam perdagangan yang disebabkan oleh ketertelusuran dan kesetaraan. Juga untuk melengkapi peraturan dari ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation. Apabila dilihat dari apa yang diuraikan di atas, ada CIPM, NMI, perdagangan, dan ILAC. Bagaimana keterkaitannya? Hubungan antara semua itu dapat digambarkan pada gambar berikut ini. Kita melihat ada NMI di beberapa negara, katakan negara 1, negara 2. Antara NMI ada Mutual Recognition Agreement yang diatur oleh CIPM. Kemudian di bawah NMI akan ada laboratorium uji atau laboratorium pengujian yang diakreditasi oleh badan akreditasi di masing-masing negara. Di antara badan akreditasi dari berbagai negara, itu ada Mutual Recognition Agreement yang diatur oleh ILAC. Dan kemudian setiap laboratorium uji akan menguji produk di mana produknya ini dapat diperdagangkan dan mempunyai hasil uji yang diakui setara. Inilah yang terjadi dalam perdagangan bebas di dunia ini. Dengan demikian, apa yang disebut dengan
technical barrier to trade dapat diatasi. Di sini ada suatu bagan mengenai infrastruktur internasional untuk uji komparasi berbasiskan ketertelusuran. Jadi, yang menjadi pusatnya adalah BIPM, kemudian diselenggarakanlah di sini apa yang disebut CIPM Key Comparison, perbandingan kunci. Di sana kita melihat ada RMO dalam lingkaran-lingkaran ini. RMO sendiri adalah Regional Metrology Organization Key Comparison. Jadi, secara regional, laboratorium-laboratorium melakukan juga uji banding di antara laboratorium. Dan kita melihat di sini ada NMI yang memang berpartisipasi di dalam CIPM Key Comparison, dan beberapa di antaranya selain berpartisipasi dalam CIPM Key Comparison juga mengambil bagian dalam RMO Key Comparison. Jadi ada keterkaitan antara CIPM Key Comparison dengan Regional Metrology Organization Key Comparison. Kemudian ada NMI, National Measurement Institute, ataupun kadang diwakili oleh DI, Designated Institute, yang berpartisipasi dalam setiap lingkaran-lingkaran yang ada di sini. Dan kemudian kita lihat bahwa lingkaran-lingkaran ini, RMO Key Comparison, mewakili daerah atau regional tertentu. Di sini kita lihat ada SIM, Inter-American Metrology System. Ada CARIMET, itu meliputi Caribbean. Jadi negara-negara Karibia. Ada kemudian Euromed untuk negara Eropa. Ada juga COOMET, itu merupakan kooperasi antara beberapa negara di Eropa dan beberapa negara di Asia. Ada SETMET, itu merupakan komunitas di Afrika Selatan. Dan APMP, di mana Indonesia berperan, yaitu Asia Pacific Metrology Program, yang merupakan kelompok dari National Metrology Institute di Asia Pacific region. Di sini lebih detail lagi, ada North American, NORAMET, CARIMET tadi, Caribbean, sudah disebutkan, CAMET, Central American, ada ANDIMET, South, yang berada di South Amerika Selatan, ada SURAMET, juga di Amerika Selatan, ada COOMET, itu yang tadi merupakan gabungan dari beberapa negara Eropa dan Asia. Ada EUROMET untuk negara Eropa. Ada MENAMET, Middle East dan North Africa. Ada SATMEC di Afrika Selatan, dan ada APMP yang warnanya ungu ini. Disitulah laboratorium-laboratorium Indonesia terhubung ke
laboratorium lain di dunia. Apabila kita telusuri, maka metrologi kimia erat kaitannya dengan kimia analitik. Metrologi kimia terkait erat dengan prinsip dasar kimia analitik. Metrologi kimia diperlukan untuk memperoleh hasil pengukuran atau pengujian yang bermutu, dan setiap laboratorium yang melakukan pengukuran atau pengujian kimia bertanggung jawab dalam mengimplementasikan metrologi kimia di laboratoriumnya masing-masing. Apa perbedaan antara kimia analitik tradisional dan kimia analitik modern? Pada pendekatan kimia analitik secara tradisional, pengukuran dilacak cukup pada standar pengukuran lokal saja. Sedangkan pendekatan kimia analitik secara metrologi, ketertelusuran harus dinyatakan, ditetapkan, dan dibuktikan. Kemudian secara tradisional, masing-masing sektor itu memutuskan bagaimana menyatakan keandalan. Sedangkan secara metrologi, pendekatan terstandarisasi lintas sektor harus diberikan lewat pengukuran estimasi ketidakpastian. Juga pendekatan kimia analitik secara tradisional, pengulangan pengukuran sudah bisa memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Sedangkan pada pendekatan kimia analitik secara metrologi, pengulangan pengukuran hanya memberikan sebagian dari informasi yang dibutuhkan. Jadi masih ada informasi lain, dan informasi lain itulah yang digabungkan dengan pengulangan pengukuran untuk menetapkan bagaimana ketidakpastian di estimasi. Kualitas pengukuran atau pengujian kimia dengan demikian akan tergantung dari ketidakpastian, validasi, dan ketertelusuran. 3 hal penting ini. Kita bahas pertama-tama ketidakpastiannya dulu. Mengapa dibutuhkan ketidakpastian? Ketidakpastian dibutuhkan untuk dapat memeriksa apakah hasil pengukuran atau pengujian yang diperoleh laboratorium dapat diperbandingkan atau tidak dengan hasil pengukuran atau pengujian laboratorium lain. Jadi dalam hal ini untuk melihat komparabilitas antar hasil uji. Di bawah ini diberikan suatu gambar. Kita lihat apabila hasil 1 dan hasil 2 hanya dinyatakan dalam nilainya, kita tidak dapat memperbandingkan keduanya. Apakah hasil yang berwarna biru sama atau tidak dengan hasil yang berwarna merah? Demikian pula halnya apabila nilai tadi hanya disertai dengan presisi tanpa ketidakpastian, kita pun belum dapat memperbandingkan keduanya. Tetapi setelah ketidakpastian diestimasi, kita dapat melihat adanya lingkaran di sini yang menunjukkan, mungkin bukan lingkaran, tapi bentuk elips yang menunjukkan adanya komparabilitas antar hasil. Jadi itu sebabnya kualitas dari pengujian kimia tergantung dari ketidakpastiannya. Hal yang kedua sekarang, validasi.
Kalau dipertanyakan, prosedur mana yang harus divalidasi? Jawabnya adalah semua prosedur yang dimiliki laboratorium. Dapatkah suatu prosedur yang sudah tervalidasi secara otomatis akan valid juga di setiap laboratorium? Jawabnya tidak bisa. Setiap laboratorium harus membuktikan bahwa prosedur tersebut dapat diaplikasikan secara benar di laboratorium masing-masing, sekalipun prosedur itu sudah dinyatakan tervalidasi oleh yang lain. Bagaimana caranya laboratorium membuktikan bahwa prosedur tersebut dapat diaplikasikan secara benar? Tentunya dengan cara melakukan verifikasi. Yang ketiga, sebelum yang ketiga kita lihat kapan validasi suatu prosedur dibutuhkan. Jadi kalau suatu laboratorium sudah memilih prosedur terpilih, pertanyakan dulu, apakah prosedur tadi sudah divalidasi? Apabila belum, lakukanlah validasinya. Apabila jawabannya sudah tervalidasi, lakukan konfirmasi. Apabila dipertanyakan setelah kedua hal ini dilakukan, apakah prosedur tadi fit for the purpose, sesuai dengan maksud pengujiannya? Hanya validasi dan verifikasi yang akan membuktikannya. Jadi, bagaimana hasil validasi dan verifikasi yang diperoleh laboratorium yang akan menjawab pertanyaan ini? Nah, sekarang yang terakhir tadi, kualitas daripada pengujian kimia tergantung dari ketertelusuran. Ketertelusuran pengukuran fisika memang dapat dengan mudah direalisasikan. Kita lihat misalnya massa. Digambarkan di sini untuk massa ada prototip 1 kg di BIPM. Ini pernah dijelaskan secara rinci dalam video nomor 7 mengenai ketertelusuran. Kemudian dari prototip 1 kg diturunkanlah beberapa standar turunan yang pastinya punya ketidakpastian di sini karena prototip 1 kg ketidakpastiannya adalah 0. Kemudian tiap negara A, katakan negara B adalah Indonesia, maka di sini tiap negara punya standar yang tertelusur dari standar yang tadi diturunkan dari prototip 1 kg. Kemudian di tiap negara ada standar nasionalnya, diturunkan lagi menjadi standar-standar acuan yang digunakan laboratorium kalibrasi. Dan dari standar acuan ini diturunkan standar kerja, standar yang dipakai oleh laboratorium kalibrasi dalam bekerja mengkalibrasi neraca-neraca yang ada di laboratorium pengujian. Maka hasil timbang dari laboratorium pengujian akan dapat diperbandingkan comparable. Dengan mudah ketertelusuran pengukuran fisika direalisasikan dengan cara ini. Tapi bagaimana halnya dengan ketertelusuran pada pengukuran dan pengujian kimia? Pada pengukuran dan pengujian kimia, ketertelusurannya tadi dilewatkan dengan
atau dilakukan melalui bahan acuan. Diberikan di sini 2 gambar. Yang bagian atas dulu, kita lihat di sini ada sampel-sampel pengujian yang dikaitkan dengan RM tertentu, tapi masing-masing dengan RM-nya, tapi RM ini tidak saling terkait satu sama lain. Maka apabila dipertanyakan apakah hasil uji Y1 dan hasil uji Y2 dapat diperbandingkan, comparable satu sama lain, pasti jawabannya tidak. Tapi lain halnya pada gambar yang di sebelah bawah, di mana tiap-tiap RM yang digunakan terkait pada CRM-nya. Jadi nilai dari RM ini ditetapkan berdasarkan satu CRM yang sama, maka apabila dipertanyakan apakah hasil Y1 dan Y2 dapat diperbandingkan, comparable atau tidak, jawabnya pasti dapat, yaitu melalui acuan yang lazim digunakan, yaitu CRM. Sebagai kesimpulan, apabila laboratorium ingin mendapatkan hasil uji yang dapat diperbandingkan, laboratorium harus dapat membuktikan ketertelusuran. Ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa prinsip dari metrologi mengimplikasikan pengukuran tingkat tinggi saja, dan laboratorium pengujian rutin tidak perlu memikirkan hal terkait metrologi. Pendapat ini sama sekali tidak benar. Konsep metrologi harus digunakan pada setiap laboratorium yang melakukan pengukuran. Dan pada literatur-literatur mengenai metrologi, sering sekali kita temukan kata-kata measure is pleasure. Demikian yang dapat disampaikan untuk ulasan mengenai metrologi kimia. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Sampai jumpa di video yang